Data yang berantakan pasti bikin kita capek untuk beresinnya. Maka di video ini saya akan share 9 langkah untuk mengubah data yang tadinya berantakan menjadi lebih mudah untuk dilihat dan juga diolah. Mari kita mulai videonya. Langkah pertama dari data cleaning adalah membuat data kita bisa dibaca. Dan di sini kalau kita lihat data yang saya miliki, tanggalnya tidak terbaca, lalu namanya juga terpotong-potong ya. Jadi susah untuk melihatnya. Nah, untuk merapikannya sangat mudah. Kita cukup klik tanda segitiga di antara kolom dan juga baris di sini. Lalu geser mouse-nya sampai kita mendapatkan tanda seperti di layar ya. Lalu kita tinggal klik 2 kali mouse kita. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk kolom itu sudah dirapikan. Nah, kita bisa lakukan yang sama untuk baris. Tinggal klik 2 kali. Dan data kita sekarang sudah bisa dibaca. Dan WPS juga mengatur jaraknya secara otomatis sehingga kita dengan mudah sudah bisa membaca data. Langkah kedua dalam data cleaning adalah menyoroti dan menghapus duplikat. Di sini saya akan menggunakan kolom ID untuk melihat duplikat yang ada pada kolom tersebut. Maka saya seleksi seluruh kolom ID, lalu kita memiliki 2 cara untuk menyoroti duplikatnya. Pertama-tama dengan menggunakan conditional formatting, yaitu klik di Home, Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, klik Duplicate Values, pilih warnanya, klik OK, dan data ID yang duplikat menjadi berwarna merah. Atau kita juga bisa menggunakan fitur bawaan dari WPS Spreadsheet, yaitu klik di Data, Highlight Duplicates, Set, klik OK, dan data ID yang duplikat berubah menjadi warna oranye. Untuk menghapus, kita bisa klik Highlight Duplicates lagi, lalu klik Remove Duplicates. Nah, di sini kita centang My Data has Headers. Lalu saya akan klik kolom ID, remove duplicates, dan sudah di remove atau dihapus ID yang duplikat. Langkah ketiga dalam data cleaning adalah menghapus teks yang tidak dibutuhkan dan memangkas spasi. Kalau kita lihat di data nama lengkap, di sini ada nama depan dan nama belakang, tapi di tengah-tengahnya ada kurung. Dan kita ingin menghilangkan kurung. Maka saya seleksi seluruh nama lengkap, lalu menggunakan Find and Replace. Saya klik Find, di sini saya akan ketik buka kurung, bintang, lalu tutup kurung. Ini artinya saya ingin menemukan kurung beserta segala isi yang berada di dalam kurungnya. Lalu saya akan klik Replace. Dan karena saya ingin menghilangkan kurung dan segala isinya, maka saya biarkan saja replace-nya dengan kosong. Klik Replace All. Dan kalau kita lihat datanya, nama lengkapnya sudah tidak ada kurung dan segala isinya. Tetapi masih ada spasi yang berlebihan atau kurang wajar, maka saya akan menggunakan rumus trim. Di sini saya akan input sama dengan trim. Untuk teksnya adalah nama lengkapnya. Klik OK, dan saya akan drag untuk diaplikasikan ke seluruh datanya. Kalau ini sudah jadi, seleksi semuanya, lalu copy dan paste.
lalu hapus yang kolom I. Nah, maka kita lihat nama lengkap juga sudah diperbaiki sehingga memiliki spasi yang lebih wajar. Langkah keempat dalam data cleaning adalah menangani sel yang kosong dan meratakan huruf besar dan huruf kecil. Kalau kita lihat di data saya di kolom wilayah, ada beberapa sel yang kosong dan ini tidak ideal untuk sebuah data. Seharusnya tidak ada yang kosong. Dan juga huruf besar dan huruf kecil di sini itu tidak rata. Nah, pertama-tama saya akan menangani untuk sel yang kosong. Di sini saya akan klik editing, find, lalu klik go to. Lalu di sini saya klik blanks untuk sel yang kosong. Klik go to. Lalu di sini kita bisa memasukkan teks. Saya akan masukkan TBA dan klik Ctrl Enter untuk menggantikan semua sel yang kosong menjadi TBA. Demikian. Ataupun kita juga bisa mereferensikan sel yang di atasnya. Misalnya saya mereferensikan sel D2, lalu Ctrl Enter. Nah, maka yang kosong akan mengikuti sel yang di atasnya. Lalu untuk huruf besar dan huruf kecilnya supaya rata, kita akan menggunakan rumus sama dengan lower. Lalu saya akan klik D2, Enter. Dan ini saya akan terapkan ke seluruh data. Nah, maka seperti kita bisa lihat, sudah berubah menjadi huruf kecil. Dan ini akan saya copy, lalu saya paste, Ctrl Shift V, lalu yang ini saya hapus. Nah, maka di sini semua kolom wilayah menjadi huruf kecil dan ini agar distandarisasi agar lebih enak dilihatnya. Langkah kelima dalam data cleaning adalah menggunakan data validation untuk mencegah input data yang salah. Di sini saya akan mencontohkan untuk bagian wilayah, seleksikan seluruh kolom wilayah, lalu klik data, di sini klik validation. Lalu pilih list dan masukkan seluruh opsinya yang bisa kita masukkan, yaitu sini Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Klik OK. Nah, lalu ketika saya misalnya mau mengubah ini menjadi, misalnya saya salah mengetik, lalu di sini akan ada error message, error input. Nah, ini untuk mencegah kita memasukkan data yang salah. Langkah keenam dalam data cleaning adalah mengubah data menjadi format tabel. Tujuannya adalah agar data menjadi lebih mudah dilihat.
Di sini saya klik insert, lalu klik table, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl T. Lalu data sudah diseleksikan secara otomatis dan data ini juga memiliki header, maka saya centang ini. Klik OK, dan seperti bisa kita lihat, data kita sudah berubah dalam bentuk tabel, dan ini jauh lebih mudah dilihat dengan headernya berwarna lebih gelap dengan tulisan bold. Lalu di setiap baris juga diberikan perbedaan warna. Di baris 2 ke baris 3 warnanya berbeda sehingga memudahkan untuk kita melihat dan mengolah datanya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan beberapa setting, contohnya total row untuk melihat total di sini. Dan kita juga bisa pilih style-style apa saja atau tema-tema apa saja yang mau kita gunakan beserta warna yang mau kita pilih dalam tabel. Langkah yang ketujuh dalam data cleaning adalah menggunakan formula if error untuk menangani formula error. Maka di sini saya akan buatkan satu kolom lagi, yaitu kolom penjualan. Nah, di sini kolom penjualan adalah sama dengan jumlah dikali harga satuan. Maka saya akan ketik sama dengan jumlah dikali harga satuan. Klik enter. Nah, kalau kita perhatikan di sini, karena harga satuannya tidak ada nilainya, maka formulanya menjadi error seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan formula if error untuk menangani error seperti ini. Maka di awal saya akan ketik if error. Nah, lalu titik koma, dan di sini saya bisa ketik apapun untuk menunjukkan error message-nya. Misalnya tidak ditemukan. Klik enter. Nah, kita lihat semua data error tadi berubah menjadi tidak ditemukan. Dan tentunya kita bisa ubah error message ini menjadi sesuka kita, apa yang kita ingin tampilkan jika ada error. Langkah ke-8 dalam data cleaning adalah mengubah format angka, khususnya untuk angka yang jumlahnya besar. Kita bisa menggunakan pemisah agar datanya lebih mudah dilihat. Biasanya kita memakai koma, yaitu di tab home sini, tetapi kalau kita klik koma ini akan membuat seluruh data menjadi formatnya accounting. Nah, maka kita bisa menggunakan format cells. Jadi pilih dulu seluruh data, klik kanan, format cells. Lalu di sini saya akan klik number, lalu klik use 1000 separator. Klik OK, dan kita bisa lihat datanya menjadi lebih rapih dan lebih mudah dilihat. Langkah ke-9 dalam data cleaning adalah menggunakan find and replace untuk menangani error. Di sini kalau kita lihat di kolom harga satuan ada error INF. Dan ini akan kita hilangkan menggunakan find and replace. Maka saya akan klik home, editing, find. Di sini saya akan ketik INF. Lalu saya akan replace dengan kosong saja. Klik replace all,
close, dan semua error INF sudah diganti menjadi kosong. Dan ini akan membuat data menjadi lebih mudah dilihat karena tidak ada errornya. Untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channel ini apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.